Ya, selamat siang teman-teman juga, selamat siang rekan-rekan alumni. Selamat siang kami ucapkan Bang Andre Rahadian, selaku Ketua Umum Iluni UI. Saat ini berseragam relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Kemudian ada Mbak Indri Juwono, Ketua Komdev Center Iluni UI, juga selaku moderator pada hari ini. Kemudian ada pembicara kita, yang terima kasih juga telah hadir pada hari ini, Mas Glenn Pardede, Mas Sigit Kusuma Wijaya, juga teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Community Development Lounge, atau biasa disebut Comdev Lounge, Urban Farming untuk Ketahanan Pangan. Nah, sebelumnya tapi teman-teman diharapkan bagi peserta untuk dapat selalu mengubah mode suara menjadi mute, dan juga demi kelancaran acara. Kemudian bagi teman-teman di luar sana, jika ingin menyaksikan juga dapat disaksikan melalui YouTube Iluni UI. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami. Kemudian juga jangan lupa untuk follow akun Iluni UI yang lainnya. Instagram Iluni UI, Twitter, dan Facebook. Oke? Kemudian nanti ketika ada yang ingin bertanya, itu dapat disampaikan melalui kolom chat kami. Nanti akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Indri Juwono. Oke, sebelum kita masuk ke acara, mungkin kita dapat mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum Iluni UI, Bang Andre Rahadian. Kepada Bang Andre, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Devan atas introduction-nya. Terima kasih Bang Glenn, Bang Sigit, dan Mbak Indri sebagai Ketua Komdev dan juga bersedia menjadi moderator pada Komdev Lounge hari ini. Juga saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada para peserta Komdev Lounge pada hari ini. Pada hari Jumat pertama, kita masuk PSBB transisi di Jakarta. Nah, ini adalah satu milestone baru dari penanganan COVID-19 yang dilakukan di Provinsi Jakarta, dan mudah-mudahan juga bisa segera diimplementasikan di daerah-daerah sekitar dan di seluruh Indonesia. Hari ini kita membahas mengenai urban farming. Saya ucapkan juga selamat Hari Lingkungan Hidup pada peserta semua. Hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup. Kita akan membahas salah satu topik yang menjadi fokus juga dari penanganan COVID-19, di mana kita mengetahui selain permasalahan kesehatan, kita juga berhadapan dengan permasalahan tantangan di bidang ekonomi, dan salah satunya yang paling penting adalah ketahanan pangan dari Indonesia. Kita akan mendengarkan dari para pembicara yang sangat mumpuni ini, gimana kira-kira kita sebagai masyarakat, sebagai bagian elemen dari masyarakat bisa berkontribusi pada ketahanan pangan bangsa, dan juga kita membangun ketahanan keluarga dan juga lingkungan dengan tetap memberikan gizi yang terbaik, karena gizi yang cukup, imunitas yang tinggi adalah salah satu cara untuk bertahan dari penyebaran COVID-19 ini. Dan juga ada aspek lainnya adalah psikologi. Buat teman-teman yang suka bercocok tanam, atau paling nggak kita bisa mengurangi beban pikiran soal makanan, soal gimana kita bisa memenuhi gizi kita, urban farming ini salah satu cara stress relief. Jadi kita dengerin juga gimana urban farming bisa membantu kita dari segi konsumsi makanan dan juga dari segi psikologi. Mudah-mudahan seminar ini, diskusi online hari ini bisa memberikan masukan buat kita semua, dan kita bisa tetap menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah dengan menjaga bumi, maka bumi akan juga menjaga kita. Ini penting kita ingat. Semoga sukses, semoga lancar dan mendapatkan masukan. Diskusi hari ini juga saya harapkan bisa dijadikan input dari Komdev untuk kegiatan-kegiatan langsung di kemudian hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre Rahadian atas pembukaannya untuk acara pada hari ini. Tadi dapat kita resapi ya bahwa hari ini juga terdapat Hari Lingkungan Internasional, Hari Bumi Internasional. Oke, baik.
tanpa berpanjang kata, mari kita langsung mulai saja ke acara kita pada hari ini. Untuk acara hari ini akan dipandu oleh Mbak Indri Lestari Juwono selaku moderator dan juga Ketua Community Development Center ILUNI UI. Oke, Mbak Indri, kepada Mbak Indri dipersilakan untuk memulai jalannya acara. Terima kasih. Terima kasih, Devan. Selamat siang, Bang Andre. Selamat siang pada Bang Glenn Pardede dari ISWISIT. Dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Selamat siang juga pada Mas Sigit Kusuma Wijaya dari Indonesia Berkebun dan teman saya, teman di arsitek juga. Berikut saya hari ini, jadi ini memang Hari Lingkungan Hidup, jadi kita plan untuk acara ini di awal karena ada pandemi corona dengan keterbatasan pergerakan manusia yang lebih banyak ada di rumah aja, jadi membutuhkan banyak asupan makanan bergizi dan salah satunya juga termasuk pangan yang harus tetap lestari ini. Jadi yang beberapa tahun terakhir ini kan memang populer urban farming yang konsepnya bertani di kota. Jadi kita menyulap lahan perkotaan yang terbatas kayak tempat tinggal di karangan kita, balkon, atap, pinggir jalan, taman sedikit itu jadi tempat berkebun yang produktif. Jadi pemenuhan kebutuhan akan sayur mayur pun tidak memerlukan jarak yang jauh. Sebenarnya kita hanya mencukupi sementara, kita tidak mengambil alih apa yang petani buat sih, tapi ini untuk memenuhi asupan-asupan sementara di sini. Jadi tanpa panjang lebar lagi nih, saya jelaskan pertama untuk narasumber pertama yaitu Bang Glenn Pardede yang masuk Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil tahun 1989, tapi ternyata lebih tertarik terus dilanjutkan di IPMI Monash University dan lulus tahun 2000. Tapi ternyata lebih tertarik untuk urusan bukan sipil yang tanah-tanahan, tapi itu di tanah yang berkebun. Ya, konstruksi tanaman. Jadi Bang Glenn ini adalah Managing Director PT ISWISIT Indonesia yang sudah bergerak salah satu perusahaan benih yang terbesar ya di Indonesia. Sudah berdiri sekitar 30 tahun ya. Kemudian memang dari awal dari tahun 2000 mengawali karirnya di ISWISIT Indonesia hingga sekarang, jadi juga menjadi Deputi Duta Besar Indonesia Komite Hortikultura di Kadin, juga Deputi Departemen Hortikultura di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian Bang Glenn juga pernah menerima penghargaan Widya Jasa Utama dari ITB sebagai orang yang berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan seni di Indonesia. Selamat datang Bang Glenn, nanti ditunggu penjelasannya. Yang narasumber kedua kita adalah Bang Sigit Kusuma Wijaya. Ini juga termasuk salah satu influencer terkenal juga nih. Jadi Bang Sigit ini seorang arsitek dan urban designer yang memang banyak proyek mengerjakan masih aktif sebagai arsitek dan namun juga menginisiasi berbagai gerakan sosial masyarakat. Jadi selain Mas Sigit ini lulus dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, juga dari Delft University of Technology di Belanda. Kemudian juga pernah bekerja di beberapa perusahaan di dalam dan luar negeri, salah satunya yang memang saya lihat banget ya, yang kelihatan banget di Kenyang, Malaysia, salah satu perusahaan arsitektur yang sangat ekoarsitektur. Jadi mungkin dari sini juga emang inspirasinya tentang greenery, tentang hijauan untuk bagaimana untuk diterapkan pada desain-desainnya. Kemudian Bang Glenn ini juga menginisiasi Indonesia Berkebun di komunitas pertanian perkotaan dan pernah mendapatkan penghargaan Google Awards Web Heroes dan finalis Ashoka Changemaker 2013. Ya. Jadi sampai sekarang Bang Sigit masih berposisi sebagai arsitek advisor untuk ruang.com juga. Dan banyak sekali proyeknya Bang Sigit itu emang sangat menginspirasi sekali karena banyak sekali tamannya. Dan ini kita bercerita soal greenery dari sisi mereka juga tentang urban farming-nya yang bisa diterapkan di dalam ruang-ruang yang kita sediakan di sini.
Jadi untuk kesempatan pertama untuk dengan Bang Glenn dipersilakan waktunya untuk barangkali ada tampilan yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Indri. Suara saya jelas? Jelas. Baik. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu yang menjadi peserta di acara siang hari ini. Senang sekali saya bisa kembali ke kampus saya, UI. 30 tahun yang lalu barangkali, sudah kelamaan. Senang bisa sharing pada siang hari ini. Kita akan membicarakan sesuatu yang sangat seksi, yaitu urban farming. Kalau bicara urban farming ini, kita bisa lebih rileks menurut saya, dan pesertanya juga ternyata kalau saya lihat dari panitia ada 18% yang bahkan belum pernah nanam sayuran. Nah, jadi saya akan membawakannya dengan lebih sederhana. Saya sudah 20 tahun di perusahaan ini, East West Seed Indonesia. Perusahaan ini sudah 30 tahun di Indonesia, bagian dari perusahaan global yang bergerak hanya di bidang benih sayuran saja. Benih sayuran saja, nggak ngurusin yang lain, hanya benih sayuran saja. Dan kira-kira 5 tahun yang lalu, kami membuat satu departemen khusus untuk urban farming. Tujuannya adalah supaya orang-orang di perkotaan yang pengen nanam sayur, yang nggak pernah tangannya kotor, yang nggak pernah tahu sayuran itu gimana cara nanamnya, nah kita buat satu departemen 5 tahun yang lalu, mereka mulai bekerja. Ternyata setelah adanya corona atau COVID ini, tiba-tiba urban farming ini menjadi booming. Semua orang mau ngomongin tentang urban farming sekarang. Bukan cuma untuk sebagai sumber asupan atau untuk pangan, untuk membantu ketahanan pangan seperti judul saya sekarang. Tapi lebih bahwa dengan melakukan urban farming ini, orang-orang akan menjadi ada kegiatan lain, lebih rileks, bisa enjoy, bisa bekerja dengan keluarga. Jadi ada banyak sekali manfaat dari urban farming. Nah, karena saya perusahaan benih, setelah saya nanti ada Mas Sigit. Nah, Mas Sigit ini ahlinya, dia membangun sebuah komunitas yang sangat besar di Indonesia, namanya Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun ini yang menggunakan benih kami, juga benih perusahaan lain tentunya, dan mereka yang menggunakannya untuk kegiatan bersama yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kalau lihat di gambar slide ini, di dalam itu ada, di judul ini ada box di mana kami biasa nanam sayuran, bisa di dinding, bisa di grow box, dan sebagainya. Jadi, kalau tidak punya lahan atau tidak punya tanah, hanya punya beton, bisa juga, tetap bisa nanam sayuran. Baik, saya akan mulai presentasinya kira-kira 15 menit ke depan. Tentunya saya harus cerita sedikit tentang perusahaan ini. Ewindo atau East West Seed Indonesia ini udah ada 1.000 karyawan. Semuanya orang Indonesia, walaupun teknologinya dan shareholder-nya dari Belanda. Dan saat ini kita bermitra, ada 17.000 petani yang memproduksi benihnya. 17.000 petani yang memproduksi benih itu memerlukan 70.000 tenaga kerja. Jadi kira-kira ada 80-90.000 orang yang bekerja untuk memproduksi benih kami. Nah, benih ini diproduksi tapi diteliti di Indonesia. Jadi kita memiliki teknologi muktahir untuk meneliti benihnya di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita misalnya beli benih, misalnya mau nanam paprika, kita pergi saja ke toko-toko di Jakarta itu, tidak usah disebutin namanya, ada paprika. Tapi paprika itu dikembangkannya di mana? Dan dia belum tentu bisa ditanam di tanah Indonesia dengan iklim di Indonesia. Jadi kita harus melakukan research di Indonesia, sehingga bisa ditanam dengan baik di Indonesia. Selanjutnya, nah, ini sedikit saja bicara ini, selebihnya nanti kita banyak gambar-gambar, saya janji deh. Kalau buat benih itu gimana? Harus melalui proses yang namanya pemuliaan. Pemuliaan itu ada di sebelah kanan, Bapak Ibu semua. Itu ada breeder, ada PP Lab, ada biotech. Mereka ini orang yang menciptakan benih. Jadi yang memuliakan benih. Misalnya ada serangan
virus pada tomat. Nah, mereka yang harus menemukan tomat antivirus. Seperti sekarang lagi ada serangan COVID misalnya. Nah, jadi dunia ini lagi sibuk membuat apa dinamakan apa tuh vaksin anti COVID. Nah, kami juga melakukan hal yang sama. Sekarang ada serangan virus, kami membuat vaksinnya. Jadi, tapi vaksinnya itu ditanamkan langsung di dalam tomatnya. Jadi, tomat yang dihasilkan itu sudah antivirus, virus tertentu atau penyakit tertentu. Nah, untuk membuat ini, kami harus melihat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi, pelanggan itu selalu minta yang yield-nya lebih tinggi lah. Kalau pelanggan perkotaan, tentunya minta yang rasanya enak. Jadi kalau misalnya tomat, kembali tomat yang harus yang lebih manis daripada tomat biasa. Melon misalnya, melonnya harus benar-benar manis. Barangkali ukurannya sekecil-kecilnya, lebih kecil, sebesar bola tenis barangkali. Sekarang ada melon sebesar bola tenis saja, dan harganya mahal, dan itu sangat manis ada. Barangkali satu pohon yang tadinya melon itu bisa cuma 2 buah, dengan melakukan pemuliaan kita bisa buat misalnya melon bisa ada 10 dan sekarang sudah ada melon, satu pohon melon itu bisa ada 10 buah. Sudah terjadi. Nah, itu yang dilakukan oleh pemulia tanaman kami. Dan semua pemulia tanaman kami itu sudah lulusan dari universitas yang ada di Indonesia. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat. Nah, urban farming di eWindow ini tahun 2014 kita mulai, jadi udah 6 tahun yang lalu. Baru 200 petani di Jabodetabek, kita pakai satu modern channel yaitu Toko Trubus. Sekarang urban farming udah ada 25.000 petani dan di seluruh Indonesia dan ada di 6 modern channel. Peluang bisnis urban farming dalam konteks hari ini kita bicara tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan tentunya yaitu untuk jadi makanan nanam, dia makan untuk konsumsi orang yang melakukan urban farming. Tapi kita juga lihat bahwa sekarang ada potensi yang begitu besar, contohnya makanan dalam kemasan, paket diet sayuran. Itu sekarang potensinya besar, itu bisa dijual mahal sekali. Nanti kami tunjukkan gambar-gambarnya. Di sebelah kanan atas itu agrowisata, sayuran langsung petik. Itu kalau punya tempat saja sekarang, ya panen melon bareng misalnya, atau panen apalah bareng itu langsung masuk Instagram Mas Sigit itu kalau ngajak teman-temannya itu followernya kan udah rame banget tuh follower Mas Sigit itu aja udah 10.000 kali. Nah itu langsung itu langsung booming. Jadi potensi urban farming itu banyak. Jadi ini ada 6 yang bisa kami sampaikan sekarang. Di kala pandemi, urban farming ini tentunya ada potensi untuk menjadi makanan sehat, aktivitas positif di kala stay home, ya, dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Kita sudah melihat ada pergerakan bukan cuma di Indonesia, tapi di Thailand, di Filipina, karena East-West juga ada di sana. Banyak orang-orang perkotaan yang kurang beruntung saat ini, di mana pekerjaannya hilang gara-gara si pandemi ini. Mereka akhirnya mencari lapangan pekerjaan yang baru dan ternyata bertanam sayuran itu ada potensi yang besar. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa apa? Bahwa tanah itu kan semakin dikit. Tanah semakin dikit, orang bangun rumah kan. Jadi lokasi untuk nanam sayur semakin dikit. Sedangkan kebutuhan sayur itu kan naik karena orang tahu bahwa sayuran itu untuk kesehatan dan sebagainya. Sehingga tentunya harga sayuran itu mestinya tambah lama tambah mahal. Jadi ini adalah salah satu potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke gambar-gambar. Di kiri atas itu microgreens. Itu juga lagi ramai sekarang. Orang cuman menyemai seperti seedling, bibit sebesar ukuran yang ini biasanya langsung dikonsumsi 10 hari. 10 hari ini bisa dikonsumsi dengan salad dressing. Nah, ini di sebelah kiri bawah, ini di rooftop. Salah satu kegiatan kami adalah membantu juga, UI juga waktu itu pernah kita bantu nanam sayuran di rooftop dengan grow box. Jadi kayu-kayu begini saja, kasih tanahnya paling cuma 20 cm, udah cukup untuk nanam sayuran daun. Dan demikian juga di kanan bawah, ini tanahnya cuma 20 cm, 30 cm, udah cukup untuk nanam daun.
Sayuran daun di atas juga di gang-gang sempit juga bisa dilakukan. Oke, ada gambar lain. Nah, ini kemarin baru datang ke rumah saya. Ini pas kemarin, makanya Mbak Indri nggak lihat presentasi yang ini. Kemarin sore dia datang ke rumah. Ini di kota, ini di Harapan Indah, Bekasi, dekat kompleks saya di JGC. Ini ada yang nanam cabai, namanya cabai dewata. Harga cabai dengan dia kemas yang sebelah kanan atas ini, dia namain cabai bawel, 200 gram saja, dia jual 15.000, laris sekali, karena dia pedas. Dan ini nanamnya di perkotaan, di lahan-lahan yang nganggur, yang nggak terpakai, di sebuah perumahan di Harapan Indah, Bekasi. Nah, ini petaninya happy sekali, dia saat ini adalah seorang karyawan swasta, dan dia bilang, saya mau jadi petani aja. Lebih menguntungkan. Nah, ini juga kegiatan urban farming. Di sebelah kiri atas ini orang Padang. Jadi dia buat rendang dari kangkung. Rendang dari kangkung ini, kangkung rendang namanya. Saya baca harganya tuh 20.000 per 100 gram. Bayangkan kangkung itu kan nggak ada harganya sebenarnya ya. Tapi dijadiin rendang harganya 20.000 per 100 gram, dan ini laku banget. Di Sulawesi Selatan juga ini hasil urban farming. Dijual dalam kemasan. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kemasan itu perlu sekali. Dengan dikemas, jadi lebih higienis, setelah itu harganya bisa menjadi lebih mahal. Yang di tengah ini di Purwakarta, di pabrik kami, ada bunga juga. Nah, kalau bunga ini, urban farming bukan untuk dimakan tapi untuk dimakan oleh soul. Katanya bunga itu adalah soul food, jadi untuk makanannya jiwa, supaya nggak stres. Di kala pandemi ini kan banyak yang stres. Kita harus ke kebun bunga supaya nggak stres. Di kanan ini di Caping Merapi, di Jogja. Ini juga kegiatan yang kita bantu, dan hasilnya mereka langsung buat di lapak-lapak begini, dan ini sangat fresh, orang bisa langsung belanja di sana. Ada sedikit slide lagi, dan ini contohnya Pak Anton, mantan Menteri Pertanian, kemarin ini pakai benih kami, salah satu benih sayuran dari kami kasih Pak Anton Apriantono, dia juga urban farmer sekarang, nanam-nanam sayur di masa pensiun. Saya lihat juga dari peserta ini, ada juga pensiunan, ada oma, opa, yang suka nanam, silakan nanti dikasih benih oleh Mbak Indri. Di sebelah kanan juga ini di Purwakarta, ibu ini jadi viral, Ibu Eni Stior ini, praktisi urban farming Purwakarta yang kita support. Kemarin diliput oleh TVRI juga, dan dia membangun desanya menjadi desa yang sangat urban farming, penuh sayuran, dan bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa beliau. Ada barangkali, nah, ini saya nggak usah ya, ini kode manfaat ekonomis Jakarta, saya manfaat ekonomis perkarangan. Kita simpel aja, kalau kita lihat perkarangan dengan luas 3 kali 4. 3 kali 4 itu berapa ya? 12. Nah, ini 4 kali 5, 20 meter persegi. Area ditanami 15 meter persegi, berarti bisa 375 tanaman sayur. Satu siklus penanaman itu 40 hari. Jadi kalau dengan modal awal 200.000, biaya produksi kita anggap aja nanamnya adalah caisim, ya, caisim, pakcoy, itu harga benihnya murah kok, cuma 15.000. Media tanam tuh, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lihat ya, yang mahal itu apa? Yang mahal tuh yang lain-lain ya. Media tanam, pupuk, pestisida, benih itu yang paling murah. Benih yang paling murah. Nah, tapi benih yang paling menentukan hasil. Jadi kalau benihnya bagus, hasilnya pasti bagus. Yang belum menikah juga cari ya pasangan yang benihnya bagus. Kalau saya sudah 50 tahun, jadi udah cukup. Nah, total biaya awal 400.000. Panennya 375 populasi itu 60 kilo. Kalau harga jual 15.000 sekilo, which is actually very cheap. Biasanya kalau satu ikat sayuran itu paling cuma berapa gram. Dan sekarang kalau tetangga saya depan rumah aja udah buka PO sayur ini, buka PO sayur itu gitu. Jadi banyak tetangga-tetangga buka PO jualan sayur sekarang. Ini hitungannya masih murah lah, 15.000. Jadi revenue-nya itu adalah 900.000 dibandingkan cost yang 400.000, ada sisa cukup besar yaitu 500.000 yang bisa didapat dari 40 hari, satu siklus 40 hari. Jadi ada manfaat ekonomis yang begitu besar selain manfaat yaitu untuk kesehatan
kesehatan secara fisik karena makannya sehat, juga kesehatan secara mental karena ada kegiatan yang sangat sehat yaitu nanam sayuran. Kalau ada yang stres, coba deh. Kalau stres pulang ke rumah nyiram rumput aja, nyiram rumput atau nyiram tanaman atau nyiram apa, itu benar-benar menghilangkan stres. Jadi saya pikir itu yang terakhir, Mbak Indri. Nanti kalau ada pertanyaan saya dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Glenn atas penjelasannya. Iya, betul banget kalau tanam-nanam itu memang bikin agak rilis stres gitu loh. Saya dulu biasa kerja pulang kantor tuh sekarang kemarin tuh bisa memanfaatkan waktu yang biasa saya habiskan di jalan dengan nanam-nanam. Jadi kan kita punya biasanya saya di jalan 1,5 jam berangkat, 1,5 jam pulang. Jadi itu pagi-pagi yang biasanya saya berangkat saya jadi ngurusin tanaman. Walaupun baru mulai juga sih ini, tuh kan. Saya nggak kelihatan ya. Jadi baru nanam sedikit tapi kayaknya tahu-tahu jadi nyanduk gitu loh. Pengen gimana ya, cepat gede nggak ya? Jadi kayak lama jadi seneng aja ininya. Jadi kan baru sedikit-sedikit nih, baru sedikit-sedikit di pekarangan kita, baru ini. Jadi tentunya ada yang udah ngasihnya di pekarangan, yang udah tahu nih nanam di pekarangan yang bagus juga gimana, ya naruhnya juga bagaimana. Ini Mas Sigit. Oh, Mas Sigit. Ini juga lihat nih, pesertanya udah banyak sekali ya di sini. Rupanya tadi dilihat udah dari seluruh Indonesia loh yang lihat kita di sini. Baik dari Sulawesi, dari mana ya, tadi dari mana-mana yang memang kayak Indonesia kita tuh subur banget ya, bisa memang banyak bisa menghasilkan dari pertanian, memang negara agraris dari dulu. Silakan waktu Mas Sigit. Oke, saya langsung ya. Saya coba share screen. Ya, sudah kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di siang ini mungkin saya akan membawa sebuah bahasan tentang gerakan atau komunitas ya, urban farming. Nanti mungkin juga saya cerita juga tentang apa yang sudah kami kerjakan. Dan kemudian karena kebetulan saya juga berprofesi sebagai arsitek, saya mencoba untuk mengaplikasikan konsep urban farming itu di beberapa karya desain arsitektur yang mungkin mudah-mudahan bisa nanti menjadi inspirasi buat semua pemirsa di sini gitu. Nah, saya mau bawa bahasannya ini tentang urban farming movement for sustainable urban living. Oke. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan karena sebetulnya latar belakang pendidikan saya yang terakhir adalah lebih kepada ilmu perkotaan. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan dari skala yang global dulu ya. Nanti mungkin kita akan mengerucut ke skala yang lebih kecil, arsitektur ataupun juga rumah-rumah tinggal gitu. Oke, saya kasih ice breaking dulu. Sebetulnya memang benar tadi yang Mbak Indri bilang ya, Indonesia itu sebenarnya masih sangat kaya akan alam dan lingkungan ya. Seperti yang kita lihat ini, itu tidak jauh dari kota, ya mungkin saya tinggal di Jakarta ya, tidak jauh dari kota tempat tinggal saya. Ini kalau kita ke Bandung, naik kereta sih, biasanya itu bisa ngeliat view ini, gitu, menuju Bandung ini di Padalarang. Ya. Nah, kalau mungkin tadi dari view dari atas gitu, coba kalau sekarang kita ngeliat nih ya, ada lingkungan-lingkungan yang masih sangat asri, sangat lestari gitu ya, ada sawah, kemudian ada hutan lokalnya di belakangnya, yang benar-benar sangat-sangat mungkin bilang virgin gitu ya, atau perawan lah. Tapi sebetulnya saya akan kasih slide berikutnya itu ancaman-ancaman atau tantangan sebetulnya yang akan dihadapi oleh kawasan-kawasan seperti ini yang saya bilang tadi tidak jauh dari kota sebetulnya, tidak jauh dari tempat kita tinggal. Nah, seperti ini ya. Lahan-lahan itu akhirnya banyak yang semakin dijual karena memang ya namanya kota itu semakin mekar, semakin besar gitu karena kebutuhan dari penduduknya sendiri, warga kota yang juga mencari istilahnya papan atau rumah ya, lahan atau untuk beraktivitas lainnya gitu, lahan bisnis, komersial dan lain-lain. Akhirnya banyak lahan-lahan pertanian yang semakin hilang gitu. Tadi juga disinggung oleh Pak Glenn gitu ya. Nah, tiba-tiba di tengah sawah gini kita lihat ada rumah, ada juga yang ruko, hotel, macam-macam lah ya, ada klaster perumahan.
yang saya bilang tadi itu lahan-lahan pertanian itu semakin habis. Nah, kalau kita melihat ini sedikit gambaran statistik ya tentang kota di dunia. Itu tahun 50-an, saya juga belum lahir sih ya, itu 30% manusia itu tinggal di kota, hanya 30%. Tahun 2000-an awal itu sudah 48%, hampir 50%. Dan di tahun 2030 ini tidak jauh dari sekarang. 10 tahun lagi itu ada 60% manusia yang tinggal di perkotaan. Akhirnya banyak isu-isu yang terjadi, saya mungkin akan cepat aja skip-skipnya. Ada isu sosial ya, tadi yang saya bilang ya urbanisasi yang sangat tinggi gitu. Kemudian ada isu ekonomi juga ya, pertumbuhan ekonomi ini belum merata, terus kemudian nilai lahan juga semakin tinggi, apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi ini juga, ya ekonomi juga agak sulit, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia itu merasakan ya. Dan yang mungkin saya tekankan itu lebih kepada isu environment atau lingkungan, ya, ya dengan adanya istilahnya tadi ya, penggerusan lahan hijau dan lahan-lahan pertanian itu menjadi daya dukung lingkungan itu merosot, banjir, kemudian merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau, perkotaan, kemacetan juga ya. Nah, ini yang kita lihat nih fenomena di kota-kota besar, dan saya juga agak sedih beberapa kota yang sedang dan kota kecil itu ternyata ngikutin Jakarta gitu, penyakitnya ya. Jadi adanya kesenjangan, kemudian ruang publik yang sangat kurang memadai, akhirnya anak-anak atau remaja atau ya orang dewasa pun juga kesulitan untuk mengekspresikan aktivitas mereka secara bebas, lebih kepada kurangnya taman, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Akhirnya ini kayak semacam di bawah flyover, mereka memanfaatkan ini. Kemudian yang paling bahaya ini anak-anak kecil tidak ada ruang bermain, mereka bermain di bantaran rel kereta api. Nah, ini kota, memang ini di Jakarta ini, tapi kota-kota besar dan sedang yang saya tadi sebut juga banyak yang akhirnya nular, ketularan gitu loh. Dalam satu kawasan aja kita lihat ada 3 karakter kota yang berbeda gitu ya. Sebelah kanan ini padat banget, tapi cenderung horizontal. Kemudian yang tengah ini sangat-sangat mungkin padat juga, tapi sudah cenderung terdesain, sudah ordered ya, sudah semuanya mungkin mungkin ini kebanyakan cenderung milik swasta ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini masih kosong gitu. Jadi ini yang saya sebut tadi tidak terkontrolnya atau tidak terkendalinya penataan kota. Dalam satu kawasan aja ada kayak semacam segregasi atau perbedaan yang ekstrim seperti ini. Nah, akhirnya banyak yang berlomba-lomba gitu ya, menginisiasi, ya udah kita bikin taman-tamanan aja gitu. Ini mungkin kalau teman-teman atau pemirsa lihat, masing-masing persepsinya beda-beda. Wah, ada yang bilang, wah cantik ya, hebat ya, hiasannya. Tapi kan sebenarnya juga kita bisa ngelihat kalau ini sebenarnya semacam ironi juga gitu loh. Di saat kita butuh ruang terbuka hijau, ternyata disediakan di dalam mall dan itu semua palsu gitu. Ya. Nah, kita kemudian balik lagi nih dengan tadi ya, lahan-lahan pertanian itu semakin habis dan banyak statistik, dan saya juga sendiri pernah mewawancarai waktu saya melakukan riset di area Jogja kepada petani-petani. Mereka tidak mau anak-anaknya atau generasi penerusnya itu menjadi petani. Karena mungkin di sini beda ya. Di sini maaf kalau profesi petani termasuk profesi rendah. Coba bayangkan di Eropa atau Amerika ya. Itu petani-petani di sana kaya-kaya, mobilnya mewah-mewah gitu. Di sini banyak orang yang tidak mau jadi petani. Nah, kita lihat juga ini beberapa negara yang harga-harganya itu sudah naik. Ini kita mengambil wheat and rice atau gandum dan beras itu over 30% increase, termasuk Indonesia ya. Seperti ini juga, ini di tahun 2005-2007 padahal masih sudah lama gitu. Tapi kita lihat nih, wheat, gandum ya, soya, kacang kedelai, rice, beras, kemudian jagung, itu naiknya sangat-sangat ekstrim. Hanya dalam 2 tahun. Nah, saya berpikir kepada diri saya sendiri, apa yang bisa arsitek lakukan gitu. Kalau kita berkaca sebetulnya pada Sustainable Development Goals atau SDGs, ya, sebetulnya ini adalah prioritas-prioritas. Jadi nomor 1 ini yang paling prioritas, tidak adanya kemiskinan. Dan kita harus ingat juga, nomor 2 itu tidak adanya atau kalau bisa bebas dari kelaparan, ya, zero hunger. Ini yang sebenarnya dimasuk dalam bahasan kali ini, zero hunger. Yang lain juga sebenarnya masuk ya, tentang sustainable communities, sustainable cities, climate action, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sebetulnya zero hunger ini adalah prioritas yang pertama gitu. Nah, banyak arsitek yang sudah berlomba-lomba ya untuk membuat bangunan desain yang ramah lingkungan, eco-friendly architecture ya. Kemudian ada proyek yang menarik juga ya, ada bekas rel kereta api elevated ya, yang ada di New York, dijadikan taman. Tadinya mau dibongkar tapi ada class action dari warga, tidak jadi dibongkar. Akhirnya dijadikan taman gantung dengan desain landscape yang sangat menarik nih. Namanya proyeknya Highline di New York ya. Nah,
kita juga akhirnya kekurangan ruang terbuka hijau di level tanah. Banyak yang mencoba untuk memvisikan, kenapa enggak kita bikin di area rooftop gitu loh. Jadi ini sebenarnya gambar visi ya, sebuah visi. Ruang terbuka hijau kita bisa bikin di rooftop. Gitu. Lain lagi juga dengan banyaknya gerakan yang kita akan bahas di sini, yaitu gerakan urban farming. Di seluruh negara, hampir banyak di seluruh negara ya, itu gerakan-gerakan ini lebih banyak gerakan yang memang gerakan akar rumput, atau bottom up. Ini juga gerakan urban farming di New York, mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai rooftop farming terluas di dunia. Rooftop farming, jadi di atas atap nih ya. Nah ini beberapa yang teman lakukan, Indonesia Berkebun lakukan. Nah, saya juga berpikir kembali gitu loh. Dan kita pun juga harus merenung juga ya, karena sebetulnya nenek moyang kita, seluruh manusia ya, nggak hanya Indonesia, itu sebetulnya punya keahlian bercocok tanam. Mereka mencari makan selain berburu, mereka bercocok tanam. Dan kita sebagai istilahnya generasi yang memang sudah akhirnya kebanyakan ya tinggal di kota ya, mungkin jarang menyentuh tanah gitu, apalagi anak-anak yang zaman sekarang yang tinggal di apartemen, di rusun gitu ya, jarang sekali mereka main tanah gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita mungkin diurut DNA-nya, itu kita mempunyai keahlian bercocok tanam yang harus kita istilahnya angkat lagi. Jadi planting is human basic survival skill gitu. Nah, kenapa akhirnya saya tertarik untuk dengan teman-teman ya untuk menginisiasi sebuah gerakan industri berkebun. Memang waktu itu yang mengajak adalah Pak Ridwan Kamil yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat. Itu saat itu beliau belum jadi wali kota juga belum. Dengan teman-teman lainnya kita ngobrol via online ya lewat Twitter zaman itu tahun 2010. Akhirnya kita berkumpul dan ini adalah pilot project kami di Spring Hill Residence. Ini kita dipinjamin satu lahan 1 hektar. Yang kondisinya seperti ini. Ini memang belum dibangun saat itu. Nah, ini akhirnya kita survei, ini Kang Emil nih, ya masih belum jadi gubernur, jadi ya nggak jaim banget gitu. Nah, akhirnya kita coba olah ya, kita dibantu oleh developernya juga, mereka menyediakan tukang kebun, karena kalau kita kan juga punya kesibukan masing-masing, teman-teman kita, jadi nggak mungkin kita tiap hari, gali gitu, nggak mungkin. Akhirnya kita undang lewat sosial media dan dihadiri oleh sekitar 150-an orang saat itu. Dan kita jadikan ini 20 Februari 2011, itu adalah hari lahir Jakarta Berkebun saat itu. Kita akhirnya bisa panen kangkung, walaupun sebenarnya keadaan tanahnya ini, kalau sama ahlinya Pak Glenn ini, ahli pertanian Pak Glenn, mungkin diomelin ini, wah ini tanah masih kayak gitu kok ditanemin. Tapi akhirnya berhasil, walaupun kita nanam kangkung dan 1,5 bulan gitu, harusnya tidak seperti itu ya, tapi karena tanahnya memang sangat sulit untuk ditanam. Nah, ini ekspresi orang urban ya. Wah, mereka harvest, seneng, foto-foto, itu ya. Itu penting tuh sebetulnya. Walaupun mereka datang tuh paling nyangkulnya paling cuma 30%. Foto-fotonya 70%. That's fine gitu. Mereka biasanya akses ke sosial media kan, di-upload. Akhirnya jadi viral. Nah, alhamdulillah itu viral itu akhirnya waktu itu kita memang basicnya dari Jakarta Berkebun, dan akhirnya diikutin oleh teman-teman lainnya dari komunitas lain, dari kota lain maksudnya, dari Bandung, jadi bikin Bandung Berkebun, Bogor Berkebun, Madiun Berkebun, Samarinda, Semarang, Medan, Makassar, Bali, dan Solo, dan lain-lain. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini kami sudah ada di 50 jejaring seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, di Pakpak. Kebanyakan memang di Jawa. Konsepnya sebenarnya simple. Kita punya yang namanya 3E, ekologi, ekonomi, dan edukasi. Secara ekologi ya, pastinya kita ingin mengembalikan lahan yang tadinya rusak menjadi subur kembali, walaupun sifatnya memang temporer ya. Secara ekonomi kita mau menciptakan ya ini ya, arahnya tadi itu sebuah kemandirian pangan dan ketahanan pangan ya. Sustainable. Supaya kita mempunyai yang namanya kemandirian pangan yang awalnya dari skala rumah. Educationally atau secara edukasi, ya pastinya kita ingin mendidik, mengajak warga untuk lebih cinta terhadap lingkungan, khususnya generasi penerus ya, generasi penerus seperti anak-anak kecil ini. Kita mempunyai yang namanya Akademi Berkebun. Kita sering ya, tadi Pak Glenn juga sudah cerita, kita sering bekerja sama dengan East West atau Capanah Merah. Pak Glenn juga beberapa kali satu forum atau kita undang juga. Nah ini lagi-lagi nih, kita punya pengalaman orang-orang kota, pengalaman untuk berkebun, dan mereka mengabadikan pasti lewat foto. Ya, untuk anak kecil mereka bisa bermain ya, istilahnya botanical study ya, tadi botani gitu di luar kelasnya ya. Place to play in nature. Jadi ada kan slogan merek sabun ya, atau itulah ya, kotor itu baik kok. Nah, biarkan, bebaskan anak-anak kita itu bermain di istilahnya di lingkungan, di alam gitu ya. Biarin mereka kotor supaya melatih sensorik dan motorik mereka. Kita juga sering ngundang komunitas lain, kayak misalnya di Bandung Berkebun nih, waktu itu ngundang Keken ya, kita mendapatkan makanan-makanan organik seperti ini.
Dan kita juga sering bekerja sama dengan beberapa CSR perusahaan untuk istilahnya meng-empower ya masyarakat yang kelas menengah ke bawah seperti ini. Dan ini ya, ini khususnya untuk perkotaan ya, kita bisa mempunyai alternatif public space seperti ini. Walaupun sifatnya temporer, tapi ini bisa jadi ajang warga kota untuk berekspresi di situ. Ya, alhamdulillah dari perjalanan kami mendapatkan Google Awards tadi ya. Kami juga melakukan sudah 5 kali mengadakan konferensi seluruh Indonesia, istilahnya kopi darat ya. Waktu di Solo yang pertama kali ini Pak Jokowi, waktu jadi wali kota Solo juga membuka. Kang Emil belum jadi wali kota waktu itu. Dan ada beberapa penghargaan lain-lainnya. Buku sudah terbit lama, tapi nggak tahu masih ada di toko buku namanya Urban Farming ala Indonesia Berkebun. Kalau online kayaknya masih ada. Nah tadi juga menyangkut sama yang disebut sama Pak Glenn tadi ya. Ternyata dengan kita di masa pandemi ini kita aktivitas semua terbatas di rumah dan akhirnya banyak warga orang-orang yang mungkin secara sadar atau tidak sadar ya mungkin ada kebosanan gitu di rumah dan mencoba sadar atau tidak sadar tadi mencoba untuk melakukan berkebun di dalam rumahnya sendiri. Ini dari luar negeri juga ya, media-media saya ambilnya Tirto, Antara News, terus kemudian Indonesia Berkebun juga pernah diundang oleh gugus tugas waktu itu kita press release ya dengan gugus tugas tentang berkebun di rumah kalau ketika wabah COVID. Dan benar ternyata dari akun-akun Instagram itu sering mention kami IG live story ataupun di tag segala macam itu banyak warga netizen ya yang berkebun. Kita repost aja gitu. Dan memang kita juga bikin lomba-lomba juga seperti itu. Nah, berkebun juga bisa secara kreatif. Kita bisa menggunakan banyak barang bekas yang kiri ini maaf ya. Ya seperti itulah, kita bisa kreatif menggunakan rak-rak bekas atau apapun lah ya. Ini botol-botol bekas kita susun secara vertikal, jadi vertikultur, ya. Kemudian ini kayak kaos untuk sepatu ya, rak sepatu atau keranjang-keranjang ini bisa dimanfaatkan. Nah, saya sedikit menyinggung tentang bagaimana urban farming saya kombinasikan dengan arsitektur. Ini ada sebuah proyek arsitektur rumah di daerah Cipete. Nah, kebetulan ini juga saya waktu awal mendirikan company saya juga mendapat klien dari teman-teman Indonesia Berkebun awalnya. Jadi ya kebetulan dia memang sudah punya passion gitu ya, dan semua rumahnya di cover dengan istilahnya greenery tadi. Dan ini mayoritas juga tanaman-tanaman sayuran. Jadi kayak misalnya nih kita lihat bayam, kangkung, selada, itu bisa ditanam secara vertikal seperti ini ya. Di courtyard-nya atau di rooftop-nya juga ya, di atas atap gitu. Seperti ini kebalikannya. Nah, ini kelihatan seperti ini. Ini ada proyek lain ini rumahnya seorang ya salah satu pentolannya lah Indonesia Berkebun, Pak Glenn juga tahu, Ibu Ida di BSD. Nah, dia juga ingin ada area berkebun di rooftop ya, di vertikal juga gitu. Karena dia juga termasuk public figure di bidang agriculture, jadi dia sering didatengin media, orang awam untuk belajar. Jadi saya kasih rem supaya kalau orang itu mau ke kebunnya dia di atas rooftop itu tidak perlu masuk area private-nya. Jadi tinggal naik rem, naik sini. Ini jadinya seperti ini kira-kira. Nah, ini 3D-nya, ini kira-kira ini kita benar-benar narok tanah ya kayak semacam bak gitu di atas tanah. Bak di atas atap untuk tanah gitu. Nah, ini jadinya nih. Sayangnya tidak terlalu kelihatan di sini nih. Ini benar-benar ini di lantai 2 ini sebetulnya. Ini kita bikin atapnya tanah untuk berkebunnya. Ini vertikultur ya, pot disusun seperti ini, kita bisa bikin ring-ring untuk nyantolin ininya, potnya. Ini ada proyek lain di Jagakarsa, ini juga kita bikin area rooftop farming. Di sini nanti akan ada rooftop farming. Ada proyek-proyek lainnya juga untuk vertikultur. Dan menariknya ternyata awareness ini, kesadaran ini tidak hanya di kalangan private personal gitu. Jadi ternyata untuk area komersial ini seperti ini, kayak di hotel, di restoran, itu sudah banyak yang juga meminta ya. Kita bikin juga area rooftop farming di atas hotel ini sini untuk berkebun. Atau ini restoran ya di puncak seperti ini, kita bikin sloping berundak-undak gitu ya untuk area berkebunnya. Dan skala-skala yang cukup besar. Nah, ini juga ada 2 terakhir yang proyek menarik ini tentang ruang publik. Kebetulan saya terlibat di proyek Air Petra waktu zamannya Pak Ahok Jarot. Jadi di Air Petra ini di Jakarta sekarang sudah ada 300 titik Air Petra. Air Petra singkatannya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dan itu di situ waktu mendesain, kami sudah mendapatkan guideline kalau harus ada istilahnya mereka itu kebun gizi. Kebun gizi. Jadi ya itu sebetulnya spot urban farming walaupun kecil 3x2 ya. Dan ini sudah dimanfaatkan
kebetulan kami mendesain 50 titik di beberapa wilayah Jakarta. Nah, ini kebun gizinya nih, 3x2. Jadi ya saya berbangga karena saya juga ikut mensosialisasikan tentang urban farming. Jadi urban farming itu sebenarnya sudah tersebar di 300 titik di Jakarta gitu loh. Dan bahkan ada beberapa RPTRA yang warganya itu ternyata mengembangkan, tidak hanya 3x2, ternyata dia bikin hidroponik, bikin segala macam, vertikultur dan lain-lain, dan itu sangat-sangat antusias ya warganya untuk berkebun gitu. Ini yang terakhir, ada satu proyek yang kalau ini sekarang zamannya Pak Anies, saya terlibat di proyek Ruang Terbuka Hijau RTH. Kalau Pak Anies namanya TMB, Taman Maju Bersama. Ini di daerah Rorotan sekitar Jakarta Utara gitu ya. Dia ada, memang di sana ternyata juga saya baru tahu sawahnya itu masih luas, sawah abadi lah istilahnya ya, yang memang dipertahankan. Dan di sawah itu akhirnya sebagian dibikin ruang terbuka hijau di bagian bawah ini selatan. Yang ini tetap kita bikin sawah, tapi orang urban bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati sawah gitu loh. Mungkin anak-anak kecil zaman sekarang mungkin jarang lihat sawah, ya kita bikin kayak semacam decking gitu di atas sawah ini gitu supaya mereka bisa menyusuri dan ada kolam retensinya. Dan juga karena zamannya Pak Anies ini sistemnya tidak top down untuk membuat proyek seperti ini, jadi ingin ada semacam menampung aspirasi, jadi banyak FGD yang dilakukan di tiap site, dan ternyata warganya itu meminta adanya urban farming. Saya juga waktu itu ngelihat, wah ternyata yang datang FGD biasanya ibu-ibu PKK ya, yang maaf ya memang kelas menengah ke bawah gitu, tapi ternyata term atau istilah urban farming itu sudah ada di mereka. Pak, saya minta ada urban farming, wah kok ngerti juga gitu loh. Dan saya juga jadi seneng gitu ya. Akhirnya saya desain area urban farmingnya di sini nih. Nah ini jadi ini untuk sawahnya ya. Ini area urban farmingnya. Lumayan luas lah. Mereka bisa menanam macam-macamnya. Ya seperti ini kira-kira. Ini sudah jadi Januari kemarin. Sayangnya karena ada pandemi jadi belum bisa dioperasi ya. Seperti itu kira-kira. Nah ya ini mungkin di bagian akhir saya. Ya bagaimana, karena saya kebetulan terlibat juga di komunitas itu, kalau istilahnya saya berbagi itu sebuah kenikmatan gitu ya. Jadi ya buat saya ini joy is when we can share happiness ya. Kenikmatan kalau kita bisa berbagi akan kebahagiaan juga, knowledge, pengetahuan dan pengalaman untuk semua orang ya. Dan buat supaya mereka is indispensable atau lebih penting atau lebih berguna lah kira-kira. Begitu dari saya, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat dan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sigit, bagus sekali presentasinya, juga kita bisa melihat bahwa dari benih-benih yang memang dari Iswisit ini juga dan yang lain-lain ternyata benar-benar bisa diterapkan pada desain-desain bangunan, juga bisa menginisiasi masyarakat untuk mulai berkebun ya, tidak cuma soal kota yang soal bangunan terus, dan di sini kita bisa memanfaatkan ruang-ruang kota yang kira-kira sebenarnya sedikit terus kemudian agak dilupakan orang, tapi ternyata kita bisa memanfaatkannya juga dengan baik. Oke, kalau ada yang mau bertanya pada Mas Sigit juga masih bisa di kolom grup chat. Di sini rupanya saya banyak dibantu ya oleh admin Iswisit. Banyak juga pertanyaan sudah terjawab di sini, tapi mungkin bisa disampaikan lagi, ada beberapa di sini nih, banyak banget. Nanti saya juga ada pertanyaan juga nih buat Mas Sigit. Sebenarnya pertanyaannya basic banget sih. Basic banget sebenarnya soal arah rumah yang agak mengganggu pertumbuhan. Oke. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Rafika Nurulita, Ibu atau Mbak ya, maaf ya kalau salah. Jadi pertanyaannya, apakah pemuliaan tanaman itu termasuk GMO dan apakah berbahaya bagi kesehatan? Ini untuk Bang Glenn ya. GMO itu mungkin bisa dijelaskan juga GMO itu apa? Salah satu ininya yang ada di Ewindo. Silakan Bang Glenn. Ya, terima kasih Indri, Bu Rafika. Perusahaan kami afiliasinya ke Belanda, dan ini negara yang sangat anti dengan GMO. Jadi kami tidak melakukan GMO. Basically karena memang untuk penelitian di sayuran masih bisa luas sekali, masih banyak dengan pemuliaan biasa, persilangan biasa masih cukup. Jadi tidak perlu
melakukan GMO, genetic modified organism, dan kita nggak melihat itu dalam barangkali sampai 20 sampai 30 tahun ke depan masih belum dibutuhkan. Saya rasa itu jawaban yang paling singkat, Bu. Jadi kita nggak ini ya. Kemudian banyak lagi nih sebenarnya. Oke, ini juga ada mungkin pertanyaannya dengan syarat kondisi lingkungan seperti suhu, bisa terkena hujan atau tidak, kemudian soal rekomendasi pestisida organik untuk tanam sayuran yang ditanam dengan cara urban farming. Ini pertanyaannya dari Mas Rama Sukarto, nama Mbak Anisyah Anwar. Langsung saya jawab kah? Boleh, langsung saja. Jadi gini, ini saya barangkali banyak pertanyaan yang lain yang serupa. Jadi memang untuk nanam sayur, basically sayur itu butuh sinar matahari yang pasti. Bahkan ada perhitungan semakin banyak intensitas matahari, semakin hasilnya akan semakin melimpah. Jadi perhitungan nih orang Belanda waktu itu pernah ngitungin 1% matahari nambah, katanya 10% hasil naik. Tapi kalau kita bicara urban farming, memang masalahnya adalah matahari, karena biasa kan kita langsung dia ada bangunan atau apa gitu ya. Jadi usahakan tanaman itu mendapat matahari waktu pagi, jadi sudut matahari paginya dia dapat gitu. Intensitas mataharinya masih dapat. Dan memang tentunya jadinya terbatas di sayuran daun. Kalau pakai sayuran yang kita berharap berbuah, seperti tomat atau semangka atau apa, untuk urban farming tentunya akan susah sekali. Kami lagi melakukan riset tentunya untuk mencari varietas-varietas atau tanaman yang tahan dengan intensitas matahari yang terbatas. Nah, urban farming ini kalau air juga sangat kritikal, karena kita kan menumbuhkannya tidak di tanah langsung ya, jadi misalnya kita pakai box gitu, ada box atau pakai ember, atau orang-orang sekarang banyak yang ini keren-keren tuh pakai pipa paralon atau apa gitu, bekas barang-barang bekas, sedikit media dia langsung nanam sayur. Nah, tentunya di media yang sedikit itu, kalau kita lupa nyiram, itu bisa mati dia. Jadi pulang kantor, loh, kok udah mati ya kan? Karena nggak ada air sama sekali. Kecuali di tanah. Di tanah itu dia tentunya ada air dari tanah. Dia lupa nyiram masih bisa hidup lah. Jadi kritikal masalah air. Air kebanyakan juga masalah. Nanti ada jamur, ada serangan penyakit. Tapi ini kalau bicara tanaman ini panjang. Kami punya Instagram namanya Capana Merah. Di dalam Instagram itu rame, orang bisa jawab. Karyawan kami 1000, ya banyak yang bisa bantu jawab. Jadi kalau ada pertanyaan yang agak detail di Instagram, karena saya juga nanti jawabnya salah, saya dimarahin, karena saya lulusan teknik sipil. Bukan. Jadi ya terbatas, pengetahuan saya terbatas, tapi nanti di tim bisa jawab yang susah-susah pertanyaan pasti bisa dijawab. Gitu Mbak Indri. Oke, terima kasih Bang Glenn. Masih mungkin satu lagi minta rekomendasi. Jadi ada pertanyaan dari Mas Eka Pradipta. Ini teman saya di arsitektur juga nih, waktu ngambil sustainable development. Jadi untuk kemasan ramah lingkungan dalam produksi skala urban farming, kemasannya. Jadi ada rekomendasinya nggak sih? Jadi misalnya gini, kalau untuk kemasan ramah lingkungan maksudnya untuk daun pisang dan daun pohon jati, tapi kan skala produksinya bukan pada urban farming. Jadi kira-kira ada nggak sih tanaman-tanaman atau yang ini yang bisa ditanaman untuk sebagai kemasan dari yang kita bisa hasilkan dari urban farming? Maksudnya kemasan itu daunnya ya, untuk jadi kemasan? Iya, daunnya bisa. Oh, dari urban farming ya? Saya nggak kepikiran saat ini, karena basically urban farming itu yang kami usul tentunya ya adalah tanaman semusim ya, jadi sibuk gitu.
Kalau kita nanam misalnya pohon duren gitu, 4 tahun lagi berbuah, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ya kita, menurut saya ya kita tanaman semusim, ya sayuran, bunga, buah-buahan juga, ya buah yang ya seperti melon atau ya itu juga termasuk sayuran sih sebenarnya, cucurbits termasuk timun-timunan. Kalau untuk kemasan, saya tidak melihat ada kemungkinan itu. Saya pikir kalau nanam pisang juga menurut saya kita nggak bisa taruh itu jadi kategori urban farming juga, karena pisang basically ditanam juga tumbuh terus gitu, nggak ada apa-apain juga. Ya, saya rasa untuk urban farming sayuran, daun yang paling lebar juga barangkali kangkung, jadi so it's not not possible. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oke, terima kasih Bang Glenn. Mungkin sekarang beberapa pertanyaan untuk Bang Sigit, atau mungkin Bang Glenn juga mau jawab. Sebenarnya pertanyaan saya sih sederhana ya, karena rumah saya ini ada pintu barat ya. Jadi tepatnya adalah bayangan dari saya nih, bayangan rumah itu memang kalau pagi akan nutup pekarangan di depan. Akhirnya itu sering nggak dapat sinar matahari, ya agak sulit banget nih. Kayaknya apa terdilan tanaman nggak tumbuh-tumbuh itu. Mungkin Bang Glenn atau Bang Sigit bisa ngasih saran-saran aja sih. Kalau solusi mungkin belum tentu mesti dicoba. Ya, jadi kalau untuk nanam sayuran yang bisa panen itu tentunya berat ya, karena dia butuh matahari. Tadi ada pertanyaan tentang smart farming. Ya, kalau mau smart farming ya berarti install lampu dan sebagainya bisa. Tapi kan kayaknya sayang ya kita di negara tropis kok kita harus masang lampu untuk nanam sayur. Nanti mahalan lampunya daripada sayurnya ya kan. Berarti yang Mbak Indri bisa lakukan ya nanam microgreens. Microgreens itu nggak butuh cahaya, jadi benih yang ditebar. Nanti dia akan tumbuh 10 hari, tumbuh seperti umbi-umbi kecil gitu. Seperti kecambah-kecambah gitu, yang hijau, 2 daun, 3 daun keluar. Nah, itu bisa langsung dipanen untuk makan salad. Jadi salad microgreen, menurut saya sih itu kemungkinan terbesar. Karena at the end dia masih tetap butuh matahari, at least matahari pagi itu sampai jam 12. Tetap memenuhi asupan gizi juga ya, microgreens ini ya. Dari Sigit ada saran? Iya, kalau ya kita sama-sama arsitek lah. Mungkin secara teori arsitektur pasti juga paham ya. Mungkin buat pemirsa di sini memang, ya kalau rumah menghadap barat biasanya memang panas, cukup panas sih daripada yang menghadap timur gitu ya. Karena sinar matahari yang sekitar dari siang sampai sore itu memang lebih panas gitu. Jadi memang kan tadi juga sudah dijelaskan juga, dan saya yakin banyak yang sudah paham kalau memang tanaman sayuran sebaiknya terkena sinar matahari selama 6 jam gitu satu hari ya. Dan kalau istilahnya tadi nanamnya mungkin di pekarangan ya, jadi yang waktu pagi mungkin pekarangan depan ya maksudnya, waktu pagi mungkin jadi kurang terkena sinar matahari sih pastinya ya, karena matahari kan dari belakang rumah gitu. Kalau menurut saya sih mungkin antisipasinya mungkin kalau bisa tanamannya mungkin agak ditinggikan gitu ya, bisa menggunakan entah itu metode hidroponik gitu, atau ya kalau bisa sih menanam di bagian atas atap rumah gitu ya, kayak semacam rooftop tadi ya, yang pastinya bisa kena sinar matahari langsung gitu. Kalau misalnya ada pekarangan di belakang ya itu mungkin juga bisa lebih baik gitu. Kira-kira mungkin dari saya lebih ke lokasinya aja sih. Kalau teknik tadi bisa vertikultur yang secara vertikal tadi, atau ya hidroponik kira-kira. Oke, terima kasih ya. Mungkin saya nambahin tangga buat nanam di atap, kayak ini kalau ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk Mas Sigit, mungkin lebih cocok dari Pak atau Mas Agus Setiawan. Bagaimana yang tinggal di apartemen dan menanam di space yang kecil, untuk air buangannya, bentuk instalasinya gimana, dan apakah mengganggu ruang-ruang yang ada kalau dia tumbuh? Iya, sebetulnya kalau dari kami, dari teman-teman komunitas Indonesia Berkebun selalu beranggapan gitu ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak punya lahan gitu loh. Jadi lahan sekecil apapun pasti bisa gitu. Tapi memang terkadang
kesulitan, ada kondisi yang memang sangat menyulitkan kalau misalnya apartemennya itu tidak ada area terbukanya gitu. Banyak soalnya yang saya juga sebagai arsitek kadang-kadang menyesalkan ya banyak desain apartemen yang tidak mempunyai balkon gitu loh. Jadi cuma jendela terus langsung ke depan, langsung keluar gitu loh, nggak ada area balkonnya gitu. Nah, itu yang sangat sayang sih. Tapi kalau misalnya mempunyai area balkon, ya mungkin kita bisa tanam di situ. Tapi memang lagi-lagi cukup sulit dengan tadi ya, kita harus tanaman itu harus kena sinar matahari selama 6 jam gitu. Jadi kalau misalnya apartemen kan kadang-kadang ya memang menghadap satu sisi saja gitu. Jadi agak sulit memang. Sebenarnya bisa tetap tumbuh, tapi tidak optimal, itu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk lahannya, space-nya sendiri, luasannya kecil, itu pun juga tidak bisa maksudnya bukan nggak ada alasan untuk nggak ada lahan, itu bisa kok. Dengan lahan misalnya 1 meter persegi pun kita bisa memanfaatkan dengan cara misalnya tanaman medianya itu kita bikin instalasinya vertikal atau istilahnya vertikultur tadi. Ya kita bikin sendirilah misalnya kayak tadi yang saya share tadi ada pot-pot yang kita susun ya pakai ring-ring ya untuk nyantolin pot-potnya, kita juga bisa bikin seperti itu. Atau ya sekarang sudah banyak sih supplier-supplier yang menyediakan instalasi kayak semacam vertical garden yang kayak ada potnya namanya saya lupa namanya. Kayak tray-nya gitu yang ada cantolannya, jadi kita bikin kayak rangkanya wire mesh gitu, mungkin sekitar 15 kali 15 selebar apartemen kita aja, terus kita bikin pot tray namanya, pot tray-nya itu. Jadi kayak pot yang memang untuk vertikal dan itu ada cantelannya, tinggal dicantelin aja. Jadi satu pot itu biasanya satu tanaman yang seginilah kira-kira. Tinggal disusun gitu. Di Indonesia juga sudah banyak suppliernya. Itu bisa gitu menggunakan seperti itu. Atau ya hidroponik juga bisa. Ya gitu kalau mungkin yang mensiasati lahan terbatas ya kira-kira. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi masih memang sebenarnya walaupun apartemen ya lahannya terbatas, tapi kita masih bisa siasati sedikit-sedikit ya dengan cara ya bisa juga dengan buat microgrids lah gitu. Seperti saran Bang Glenn juga buat dengan cara hidroponik. Ini ada pertanyaan dari link di YouTube nih. Jadi rata-rata lahan yang digunakan untuk urban farming yang diinisiasi oleh Indonesia Berkebun ini ya, milik warga setempat atau gimana? Jadi atau mirip developer atau gimana, dan gimana cara lobbynya untuk bisa mengelola lahan kosong di lingkungan sekitar? Ini untuk Mas Sigit kayaknya nih. Ya. Untuk lahan sebetulnya kepemilikan bermacam-macam sih, beragam ya. Jadi ada juga yang lahan perorangan gitu ya. Biasanya lahannya penggiat dari komunitas Indonesia Berkebun di salah satu kota gitu. Ya mungkin nggak besar, mungkin cuma 50 juga cukup gitu misalnya. Tapi dia bisa mendatangkan atau mengundang misalnya teman-temannya atau warga sekitar, warga kotanya untuk berkebun bersama gitu. Itu yang lahan perorangan juga ada. Ada juga yang lahan dari swasta ya. Swasta itu juga macam-macam. Ada yang kami pernah bekerja sama juga dengan kantor, ya sebuah perusahaan gitu ya. Kita berkebun di rooftopnya atau di level tanahnya. Terus dengan developer ya kayak salah satu contoh pilot project kami tadi di Spring Hill Residence itu milik developer. Kita dipinjamin sekitar 1 hektar lahannya. Ada juga yang kita juga dibantu oleh pemerintah setempatnya gitu, Pemda setempatnya. Jadi ada beberapa jejaring komunitas kami yang istilahnya beruntung gitu ya di support oleh pemerintah lokalnya. Contohnya misalnya teman-teman waktu itu di Banyuwangi Berkebun itu dibantu oleh Pemkab Banyuwangi dan dipinjami lahan lumayan besar ya sekitar 500 sampai 1000 meter persegi kalau tidak salah, dan itu lahan milik Pemkab dipinjamin lah kira-kira untuk komunitas Banyuwangi Berkebun. Terus ada dari Batam Berkebun juga pernah di lahan yang masuk di ROW ya, right of way-nya pemerintah di sana, kota sana gitu, dipinjamin juga, dan bahkan komunitasnya itu dibebaskan untuk mendesain gitu. Nanti disupport material dan lain-lain dari pemerintahnya. Jadi bermacam-macam. Kalau untuk approach atau lobby ya pastinya harus punya konsep yang jelas ya. Kalau perlu sih untuk meyakinkan lagi mungkin pastinya ada win-win solution lah ya. Dalam arti gini, kadang-kadang pemilik lahan itu sering mempunyai sugesti ya, apalagi di Indonesia gitu. Seringnya kan wah kalau lahan kita aja terlantar atau nggak dirawat, itu tiba-tiba nanti kalau kita datang udah ada orang yang tiba-tiba entah itu ya berkebun juga gitu atau ditempatin gitu loh. Ya kan biasanya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang pemilik lahan itu agak punya sugesti itu, oh jangan-jangan ntar
malah jadi apa, susah diambil atau kita mau manfaatkan gitu loh. Nah, ya kita harus bisa menjelaskan dengan baik sih, kalau memang punya konsep yang baik. Kalau perlu ada semacam mungkin bisnis proposal, atau ya intinya win-win solution. Kita biasanya istilahnya itu co-branding ya. Jadi tidak, bahkan hampir sepertinya tidak ada kayak semacam perjanjian hitam di atas putih, atau ini kami meminjam, kami menyewa pakai tanda tangan materai, nggak ada itu kalau nggak salah. Jadi selama ini kita meng-co-branding. Jadi kayak misalnya kalau kita lewat sosial media, ya kita mention kami lahannya di sini gitu. Kami mention akunnya gitu, dan mereka juga kadang-kadang mendapatkan apa ya, value positif tadi gitu. Oh ternyata si perusahaan ini atau si apapun lah itu ya, mensupport komunitas positif. Jadi sama-sama co-branding tadi gitu. Itu biasanya lebih kepada ke situ sih kerjasamanya. Kira-kira seperti itu. Ya berarti sama-sama kita dengan yang pemilik tanah juga dapat nama juga ya dari tanahnya digunakan sebagai hal-hal yang positif. Kita bisa pakai juga, dan buat masyarakatnya juga yang sama-sama di sekitar situ bisa sama-sama mempromosikan area tersebut, termasuk yang punya yang di wilayahnya juga. Sebentar, ada lagi. Ini malah ada pertanyaannya soal greenhouse nih. Apakah greenhouse ini masih cocok di Jakarta? Ini bisa Pak Glenn atau Pak Sigit yang menjawab nih mengenai greenhouse. Dia pernah tanam di atap. Apakah di Jakarta itu masih baik? Karena di Jakarta malah tanaman kering. Apa ini termasuknya pertanyaannya teknis ya, tapi bisa dijawab ya? Ya, baik. Greenhouse itu memang suhunya bisa sangat panas kalau di dalam ya. Di Lembang saja greenhouse kami bisa panas sekali, apalagi kalau dibuat yang di Jakarta. Jadi memang greenhouse di Jakarta pasti panas, terlalu panas, tapi itu tetap masih bisa digunakan dengan cara, ada beberapa cara, misalnya ada dibuat ventilasi, ada fan di atas untuk membuang suhu, karena suhu di dalam greenhouse dibandingkan di luar, pasti yang di dalam tuh jauh lebih panas. Jadi ada ventilasi untuk buang udara panas yang di dalam. Yang kedua dipasang itu kalau terlalu panas ada paranet atau UV, plastik UV untuk mengurangi panas ke tanaman. Itu syarat utama. Selain tentunya pengairan. Jadi sore-sore harus disiram, karena kalau terlambat siram, kering, pasti dia langsung mati. Dan kalau pagi disiram, harus di bawah jam 8 pagi. Jadi pagi-pagi sekali disiram atau sore. Kalau siang-siang, lagi panas-panasnya, usahakan tidak disiram. Jadi ada 3 hal. Pertama, pasang ventilasi, fan, exhaust, buang udara. Kedua, kasih paranet atau UV protection supaya tidak terlalu panas di tanamannya. Ketiga adalah pengairan. Jadi ya sangat bisa. Kesimpulannya sangat bisa. Ya, terima kasih. Kalau untuk Mas Sigit ada tanggapan untuk ini soal greenhouse ini? Ya, greenhouse sebetulnya kan sebenarnya tindakan untuk ini juga kan ya. Secara teknis mudahnya itu kan menghindari istilahnya melindungi tanaman yang kita tanam dari hama gitu, misalnya dari hama. Kemudian juga dan macam-macam polusi termasuknya juga. Tapi kan juga sebetulnya masih banyak pro kontra ya tentang greenhouse ya, karena juga menimbulkan panas gitu yang tapi kalau misalnya greenhouse kita kecil sih mungkin nggak terlalu signifikan ya, yang bisa istilahnya merusak ozon dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya asal ininya yang penting lahannya ada cukup gitu ya. Kalau di rumah ya istilahnya di lahan hunian mungkin tidak perlu sepertinya, atau ya kita bikin kecil saja gitu, tidak harus yang besar. Dan kalau menurut saya sih lebih, kalau ingin ini aja ya mungkin lebih profesional kalau menurut saya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih dari Mas Sigit dan Bang Glenn. Rupanya ada banyak sekali pertanyaan, cuma agak mirip-mirip lagi.
bisa dilihat di kolom chat juga. Ini yang ada lagi soal sebenarnya opsi, ini juga pertanyaan kita yang baru-baru mulai ini pasti begini ya, kita opsi mana sih yang paling bagus nih dengan tanah, dengan hidroponik, aquaponik, atau ini ada lagi yang bertanya vertigasi kapiler atau opsi-opsi teknik yang lainnya. Jadi berbanding dengan ya kecepatan panen, terus nilai ekonomisnya dan biaya investasinya, termasuk seperti itu. Mungkin ada Bang Glenn atau Mas Sigit bisa menjelaskan soal ini dari berbagai tekniknya ini. Ya, Mas Sigit, silakan. Tadi ya, hidroponik, aquaponik, ya itu lebih kepada atau dari tanah gitu loh ininya. Ya kalau mungkin yang konvensional atau tanah itu mungkin sedikit lebih baik sih kalau menurut saya ya dibandingkan yang lain gitu. Tapi memang lagi-lagi lebih kepada metode dan mungkin kalau misalnya kita ingin mengembangkan, jadi kayak semacam lebih hidroponik atau aquaponik itu lebih kepada pengembangannya aja sih. Jadi kalau misalnya istilahnya apa yang kita punya itu ada atau keterbatasan apa yang memang tidak ada di tempat kita sendiri, ya mungkin kita bisa kembangin yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak tadi tanah mungkin kurang subur atau ya lebih tidak baik gitu ya, mungkin kita bisa coba kembangkan hidroponik gitu ya, menggunakan metode air gitu untuk menanamnya. Dan ada sedikit juga biasanya unsur estetika sih ya. Kadang-kadang kan yang pengen beda aja gitu. Jadi kita istilahnya jadi lebih ke tren sih ya. Banyak yang pakai hidroponik akhirnya beli dan satu instalasinya tuh hidroponik. Nah, kemudian kalau aquaponik kan juga pengembangan yang lebih ini lagi lah kalau menurut saya. Jadi aquaponik sendiri kan singkatan dari aquaculture dan hidroponik gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil itu tidak hanya dari tanaman, tapi juga kita juga bisa mendapatkan istilahnya hasil dari hewan gitu, khususnya ikan. Jadi bagaimana kayak semacam antara hewan dan tumbuhan itu kayak semacam simbiosis mutualisme aja gitu. Jadi si tumbuhan mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan ya, yang istilahnya dipompa, kemudian untuk tumbuhan itu, dan akhirnya nutrisi itu diserap oleh tumbuhan. Dan istilahnya air kotor dari di akuarium itu kan kemudian diserap lagi, disaring lagi untuk jadi air bersih atau air jernih untuk si ikan tadi itu. Jadi memang kayak semacam simbiosis mutualisme, dan itu ya jadi kita bisa mendapatkan dua hasil. Kita bisa panen tumbuhan, sayuran tadi, atau panen ikan juga gitu. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau secara ini ya lagi-lagi kepada apa yang kita punya gitu. Misalnya lahan memang terbatas, ya yang saya bilang tadi, misalnya di apartemen susah untuk dapat tanah gitu. Ya mungkin bisa pakai pot atau pakai hidroponik gitu. Kira-kira seperti itu. Ada tanggapan dari Bang Glenn ini, mungkin bibit-bibitnya juga lebih cocok di tanah yang mana nih, di media yang seperti apa nih? Ya, thank you. Buat teman-teman semua yang mau belajar, sebenarnya kami di Purwakarta ada Urban Farming Center. Itu bosnya juga saya lihat ada di peserta nih, namanya Pak Rusli. Nah, di Urban Farming Center yang cuma sekitar 0,5 hektar aja, kita ada semua tanaman. Nah, itu Pak Rusli Sulaiman tuh saya lihat. Ada tanaman, ada juga hidroponik, ada aeroponik, ada macam-macam cara di grow box, nanam di ban bekas, ada di sepatu-sepatu bekas juga kita. Jadi semuanya kita manfaatkan untuk untuk membuka wawasan. Nah, kalau pertanyaan mau mulai dari mana, ya tentunya tergantung dari cost juga. Hidroponik kan berarti kan kita harus punya rangkaian, ya toh. Ada pompa, ada pupuknya, ada pupuk A, pupuk B. It's a bit complicated. Walaupun memang hasilnya nanti sayurnya lebih bagus. Tapi seperti saya sendiri, saya punya struktur hidroponik di rumah saya. Ada tanamannya. Tiba-tiba ada hujan deras. Pagi-pagi saya lihat tanaman saya mati semua. Karena ya hidroponik memang jadi strukturnya pun bukan cuma sekedar membuat
hidroponik, itu rangkaian paralon itu, tapi juga harus ditutup. Karena airnya adalah air yang mengalir di dalam rangkaian hidroponik itu adalah air yang sudah kita atur pupuknya, makanan untuk tanamannya. Jadi memang kalau sebagian besar masih pemula, saya lebih cenderung seperti Mas Sigit tadi, kita tanam di tanah, atau kita buat box. Kalau kita nggak punya tanah, kita buat box dari kayu yang sederhana, atau ember bekas, atau apapun itu, yang bekas-bekas, kita kasih tanah, macam-macam ya. Nanti bisa juga diskusi di Instagram Iswes, ada Capana Merah, di situ bisa diskusi. Biasanya itu sepertiga tanah, sepertiga lagi bisa arang sekam, sepertiga lagi kompos. Jadi di mix sepertiga itu adalah satu kombinasi yang menurut kami udah oke banget untuk mulai nanam sayuran di rumah. Nah, kalau benih apa saja sebenarnya kita buat benih misalnya kangkung. Kangkung sekarang sudah habis karena banyak sekali urban farming yang menanam kangkung. Benih kangkung kami habis. Biasanya bisa 1.000 ton itu habis sudah sekarang. Jadi banyak sekali, dan kami lagi tanam banyak sekali di daerah Gresik, itu ada 3.000 hektar nanam benih kangkung saja. Karena animo untuk nanam kangkung lagi rame nih. Jadi sekarang nyari benih kangkung pasti susah. Basically, benih yang kami buat itu bisa untuk di mana saja. Mau di hidroponik, aeroponik, tanah, grow box, semuanya bisa. Gitu, Indri. Terima kasih, Bang Glenn. Masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teknis di sini, tapi juga banyak dibantu juga oleh dari Capana Merah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tidak semua ditampilkan di sini. Mohon yang udah bertanya bisa dicatat ya jawabannya. Kita sebenarnya masih punya waktu banyak nih. Ada mungkin apa lagi yang mau diceritakan? Ada yang mau ditambahkan dari Bang Glenn atau Mas Sigit, atau dari Mas Sigit duluan? Mas Sigit duluan. Ya, mungkin tadi yang sudah diinfo juga ya, ternyata lumayan banyak tadi yang belum pernah atau ya mungkin sudah lama ya tidak menanam sama sekali ya, untuk teman-teman di sini semuanya gitu. Jadi kalau menurut saya sih semoga ini karena kan juga jadi momentum ya yang saya bilang tadi. Jadi karena kita semua dalam kondisi terbatas, aktivitas juga kita sangat terbatas, ya walaupun ada beberapa wilayah yang sudah istilahnya dilonggarkan ya, tapi saya yakin dengan adanya COVID ini ya di seluruh dunia gitu, nggak hanya di Indonesia, itu orang-orang itu sekarang lebih concern ya atau aware gitu tentang namanya kesehatan pastinya. Jadi mereka akan lebih berhati-hati, lebih higienis kalau menurut saya, karena ya sesuai protokol juga kan kita memang harus seperti itu gitu ya. Tapi juga jadi kayak agak takut gitu misalnya ketemu dengan orang lain atau keluar gitu. Tapi intinya kita jadi melindungi diri lah gitu loh. Dan termasuk kalau saya kaitkan juga kenapa tadi yang saya sebut juga di banyak media juga meliput gitu dengan adanya COVID ini, kondisi terbatas ini akhirnya banyak orang yang sadar atau tidak sadar, masih dalam arti sadar kalau kesadaran berlingkungan gitu ya, atau kesehatan tadi gitu. Karena kita berkebun itu yang saya sebut tadi bisa menimbulkan kemandirian pangan gitu. Atau tadi tidak sadari dalam arti ya karena mau coba-coba aja, tapi mudah-mudahan dia juga akhirnya bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau sudah lama tidak berkebun, coba saja, dan itu sangat-sangat mudah ya. Kalau tadi juga Pak Glenn juga bilang, mungkin yang baru mau coba ya menanam yang mudah-mudah dulu gitu, misalnya kayak kangkung atau bayam gitu, yang kangkung tadi lagi sulit ya, tapi ya coba aja kalau misalnya dapat, karena kangkung bayam tuh termasuk yang bandel gitu ya tanamannya, jadi tidak butuh perawatan yang maksudnya secara ilmunya juga tidak terlalu sulit gitu untuk menanamnya, dalam 3 minggu bisa panen dan mudah-mudahan bisa ada hasilnya gitu. Dan kemudian kalau udah
kangkung bayam mungkin bisa coba lain yang kayak misalnya sesuai kebutuhan keluarga kita aja gitu. Kayak cabe, kayak timun, terong gitu, atau caisim, kale seperti itu, dan pastinya disesuaikan dengan kondisi geografis tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di dataran rendah, itu memang cukup sulit untuk kita nanam tanaman-tanaman yang hanya untuk dataran tinggi gitu. Misalnya di dataran rendah kita mau coba tanam wortel itu sulit gitu karena ya dia butuh suhu yang memang lebih dingin gitu. Seperti itu, walaupun bisa gitu. Ada teman-teman saya yang juga sudah melakukan dan bisa, tapi wortelnya mungkin tidak sempurna seperti itu. Jadi balik lagi ya, dan mudah-mudahan setelah COVID ini ya nantinya bukan hilang ya, tapi mungkin kita lebih bebas saja gitu. Semoga bisa bisa terus lah ya, jadi sustain gitu. Jadi bukannya COVID hilang terus akhirnya kita nggak berkebun lagi, tapi mudah-mudahan kita bisa mempertahankan gitu aktivitas berkebunnya gitu. Kira-kira dari saya gitu dulu kali. Terima kasih untuk Bang Glenn. Mungkin ada bisa dijelaskan lagi nih soal dari sisi bisnisnya yang tadi terlalu cepat atau gimana ya? Tadi dari awalnya, lalu apakah dari sini ada potensi untuk potensi urban farming itu untuk mendukung perekonomian masyarakat, terutama ke yang kalangan menengah bawah yang memang terdampak sekali di sini. Jadi supportnya untuk masyarakat dari Window atau dari Indonesia Berkebun mungkin ada yang bisa diceritakan di sini. Baik, terima kasih Indri. Saya barusan share juga studi kasus untuk membuat urban farming. Jadi kami sudah membantu beberapa teman-teman yang membuat urban farming. Kami bantu dengan teknologinya, knowledge-nya, apapun yang bisa kami kerjakan itu kami kerjakan. Jadi ada beberapa, contohnya di Caping Merapi Jogja, ada di Lehu Garden di Medan, di Purwakarta ada, kemudian ada beberapa kampus juga kami pernah buatin urban farming, termasuk di IPB ada kegiatan juga di kemarin di Atmajaya di daerah Serpong. Jadi memang kalau ditanya potensinya itu besar sekali. Jadi dengan membuat urban farming, saya udah kirim itu ya studi kasusnya. Orang dengan senang hati untuk masuk dengan membayar Rp10.000 contohnya. Untuk masuk ke dalam, bayar Rp10.000 seperti Mas Sigit bilang, dengan dunia Instagram, foto-foto, megang timun, megang melon, yang agak terong, megang buah, sayuran-sayuran, foto-foto, Rp10.000 itu sangat murah. Dan sangat menyenangkan, jadi animo masyarakat lagi bagus-bagusnya. Tapi satu hal yang pasti ya, yang perusahaan kami selalu mau tekankan bahwa ternyata nanam sayuran itu mudah. Jadi ada tagline yang anak-anak urban farming buat itu, gak nanam gak asik katanya. Jadi gak nanam gak asik, harus nanam karena gampang dan mengasihkan. Kalau ada pertanyaan tadi tentang aspek ekonominya, saat ini aspek ekonominya lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena harga sayuran lagi mahal, karena akses petani sayur ke pasar itu kan lagi susah ya, ada banyak pembatasan, masih ada pembatasan, sehingga harga sayuran lagi naik. Kalau kita bisa make sure punya urban farming di dalam perkotaan yang distribusinya murah, karena sayur itu yang mahal itu distribusinya, dari desa sampai ke ini ya, seperti semangka aja, semangka tuh Banyuwangi sampai Jakarta, aspek distribusinya yang mahal sekali. Tapi kalau kita bisa lakukan di kota, selain ada harganya jadi lebih mahal, tapi ada aspek lain, misalnya jadi kebun yang bisa dikunjungi orang beramai-ramai. Saya rasa itu sih yang sangat menarik, dan kami dari East West Seed Indonesia, Panah Merah, dengan senang hati ada tim yang mau bantu. Bahkan kalau punyanya masih kecil, ayo kita sama-sama barangkali kumpul-kumpul gitu, nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Kira-kira gitu. Dan apabila ada pertanyaan apa aja, kami dengan senang hati jawab nih, tim dengan senang hati untuk segera menjawab pertanyaan. Dan yang saya nggak bosan-bosan bilang bahwa
Gak nanam tuh gak asik gitu. Harus nanam. Betul banget nih. Jadi kalau dari Mas Sigit gimana nih dari supportnya dari Indonesia Berkebun terhadap masyarakat nih? Ya, kalau dari Indonesia Berkebun memang karena kami basisnya itu lebih kepada komunitas ya atau gerakan komunitas ya, yang memang sifatnya non profit. Jadi ya kami dari sekitar tahun 2010-2011 hingga saat ini masih alhamdulillah masih aktif ya. Karena kan tahu sendiri kalau namanya komunitas ya ada naik ada turun gitu. Jadi ya memang harus dipompa terus semangatnya gitu. Jadi yang tadi saya sebut juga di beberapa kota memang ada beberapa kota yang sedang tidak aktif ya karena memang banyak faktor lah ya yang namanya komunitas tadi. Jadi ada mungkin penggiatnya lagi sibuk atau sudah berkeluarga atau pindah gitu atau mungkin lahannya juga sudah tidak ada lagi diambil bukan diambil tapi memang dikembalikan oleh pemiliknya gitu. Jadi kadang-kadang memang ya ada naik turunnya tapi makanya kita juga selalu terhubung antara jejaring itu. Sekarang ada sosial media grup ya seperti WhatsApp grup, ada grup lain dan lain-lain gitu. Jadi kita masih saling kontak dan saling memotivasi gitu. Jadi misalnya ada jejaring yang lagi vakum gitu ya, kita motivasi terus, ayo dong bikin sesuatu yang baru gitu. Dan kita juga sering yang saya tadi sebut juga tiap 2 tahun sekali itu kita bikin kayak gathering gitu ya seluruh Indonesia. Kita sebut namanya Konferensi Indonesia Berkebun. Terakhir yang kemarin di 2 tahun yang lalu di Jogja, harusnya di tahun ini juga ada lagi, tapi karena ada pandemi juga kita secara online dulu gitu ya. Nah, di semua jejaring ini memang ya masing-masing mempunyai peran gitu ya untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat dan pastinya dengan pihak-pihak terkait gitu. Misalnya ada yang kadang-kadang bekerja sama dengan pemerintah lokalnya gitu ya. Diundang atau misalnya pemerintah lokalnya mempunyai kegiatan semacam bazar, festival, itu biasanya beberapa komunitas jejaring kami itu diundang untuk ikut di situ. Nah, itu juga kadang-kadang sering kerjasama dengan Cap Panah Merah. Atau diundang untuk talk show, diundang untuk seminar, untuk ya sharing gitu seperti itu. Atau juga dengan swasta yang saya sebut tadi dengan CSR ya, perusahaan gitu. Kadang-kadang kita mengempower ya, memberdayakan masyarakat gitu melalui CSR seperti itu. Atau ya juga ya seperti sekarang ini juga sharing-sharing seperti ini untuk selalu mengedukasi ya karena kita juga karena komunitas tadi selain ya istilahnya kita biasanya memang sering kopi darat itu di kebun gitu. Jadi masing-masing jejaring itu punya kebun komunitas atau community garden gitu. Jadi tiap weekend itu karena kan masing-masing penggiatnya itu pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang ibu rumah tangga, ada yang sekolah dan lain-lain. Jadi ya kalau hari kerja biasa memang tidak bisa kami berkumpul. Jadi biasanya kami tuh berkumpul di kebun komunitasnya masing-masing. Di Jakarta ada, di Bogor ada, Depok ada dan lain-lain. Jadi seluruh jejaring ya, kecuali mungkin yang sedang vakum. Jadi memang kita sering berkumpul di situ. Kalau teman-teman kebetulan di kotanya ada jejaring Indonesia Berkebun, bisa ikut gabung di situ. Ya sambil belajar, kemudian ya lama-lama bisa jadi anggota, jadi penggiat juga gitu loh. Untuk ikut membesarkan komunitas ini juga, mensosialisasikan juga gitu seperti itu. Yang lain-lain ya tadi itu kalau misalnya kita ada tawaran, kerjasama dan lain-lain, biasanya ya kita melalui situ edukasinya gitu, langsung bertemu dengan misalnya masyarakat, langsung bertemu dengan staff-staffnya perusahaan itu atau staff-staffnya Pemda gitu seperti itu. Kalau selama ini ya akhirnya kita banyak mensosialisasi itu edukasi lewat online, sosial media gitu. Jadi kalau Instagram kami di @id berkebun, ID berkebun itu bisa di follow, update gitu ya. Dan itu hampir setiap hari itu ada banyak yang mention kami. Istilahnya mereka memang jadi kayak semacam pamer, tapi itu dengan visual itu orang itu jadi yang lain jadi termotivasi gitu. Jadi misalnya, oh ini kebun saya nih, mereka pakai live story, entah itu foto, entah itu video di foto, di mention pakai IG story. Akhirnya ya kita karena ya mungkin follower kami juga banyak gitu ya, kita repost lagi supaya dilihat lebih banyak. Jadi menularkan semangat positifnya lewat situ. Kalau dulu mungkin kita juga sering aktifnya di Twitter gitu ya. Jadi kalau memang ada yang mention kita retweet atau kita repost gitu supaya yang lain ini gitu
tergugah ya, termotivasi. Sama juga tadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan juga biasanya sering mention ke akun Twitter kami atau akun Instagram kami, dan nanti adminnya juga bisa jawab, atau mungkin kadang-kadang nih, ini juga saya bangganya sama sebagai orang Indonesia itu, orang Indonesia itu sangat-sangat gotong royong ya, sangat-sangat saling membantu gitu. Jadi ada sempat yang waktu itu admin Twitter kami itu bukan ahli ahli tentang agriculture atau berkebun gitu. Jadi karena dia nggak tahu jawabannya, ada yang nanya, dia retweet gitu. Dia retweet, kira banyak yang baca kan. Nah, terus kemudian berbondong-bondong tuh orang tuh membantu. Oh, kalau saya gini, kalau saya gitu gitu. Jadi masing-masing mungkin metodenya beda-beda, tapi itulah orang Indonesia. Jadi saling tolong-menolong, dengan cuma retweet saja banyak yang membantu gitu. Nah, itu fungsinya sosial media di situ kira-kira. Jadi ya selama ini sih kami selalu mengedukasi, mensosialisasi dengan semua dari media apapun gitu ya, termasuk saat ini kita sharing-sharing santai lah kita kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sigit. Ya, jadi memang masing-masing memang punya porsinya. Jadi dari perusahaan benih sampai membagi pemahaman soal tanam menanam ini, mulai dari benih sampai panennya seperti apa. Lalu juga punya banyak agen, tim-tim kreatif, tim-tim ahli yang bisa menjawab banyak sekali pertanyaan teknis juga di sini. Kemudian kalau Indonesia Berkebun ini selain bukan dibilang user ya, tapi influencer malah aku bilangnya ya, dia banyak menginspirasi orang-orang yang menjadi followernya, dia makin banyak ikut promote soal bagaimana berkebun, bagaimana untuk tetap menjaga lingkungan kita, bagaimana untuk tetap sharing-sharing dan menginspirasi orang-orang yang lain. Saya sendiri juga terus terang kan, karena ini mulai suka berkebun juga ya, karena lihat IG teman-teman berkebun, ayo cobalah berkebun juga. Ternyata bukan nggak mudah juga, nggak sulit juga gitu loh. Jadi semua bisa dilakukan di sini. Jadi kan nggak nanam nggak asik ya, apa tadi? Ya, nggak nanam nggak asik. Nggak nanam nggak asik ya. Nanam benih juga. Untuk dari ininya, jadi untuk yang soal segi ekonomis, yang dari materi yang tadi sudah di-share oleh Bang Glenn ya, berikut beberapa perhitungannya sudah ada di situ. Nanti juga bisa di-share lagi untuk ini, untuk semua percakapan ini dan semua presentasi tadi juga udah direkam di YouTube. Jadi nanti mungkin bagi peserta yang mau melihat ulang, mau cek ulang jawaban-jawaban juga bisa dilihat lagi di YouTube-nya Iluni UI. Jadi siang ini kita punya siang yang cukup bermanfaat ya, sama setiap waktu bermanfaat. Mudah-mudahan sih ini nggak yang terakhir ya. Kita juga maunya ini dari Community Development Center Iluni UI juga ini sebagai salah satu kita untuk selain memperingati Hari Lingkungan Hidup, juga di kemudiannya mungkin juga akan ada semacam kelas-kelas sekarang online ya. Nanti kalau udah bisa offline ya bisa jadi beberapa dari teman-teman juga saling berbagi ilmu, terus berbagi lagi pada masyarakat. Jadi lebih banyak lagi orang yang terinfluence untuk bisa berkebun juga seperti mereka. Seperti yang sudah lebih dulu dilakukan oleh teman-teman di sini, yang kemarin dari jumlah pesertanya lumayan juga ya yang sudah bisa yang berkebun. Yang biasa menanam ada sekitar 18%, yang belum sama sekali 18%, dan sisanya yang pernah coba-coba saya ini kayak gini. Oke, kira-kira seperti itu dulu pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan teknis masih bisa dilanjutkan pada Instagramnya Cap Panah Merah ya. Silakan bisa disebutkan Bang Glenn. Ya, Cap Panah Merah. Digabung semua ya, Cap Panah Merah, Mas. Cap Panah Merah. Atau dan ini kalau pengen posting-posting hasil berkebun bisa disebutkan. Kita mesti mention mana, Mas Sigit? Kalau Indonesia Berkebun di Instagramnya dan Twitternya sama @ID_berkebun atau ID berkebun. ID berkebun. Gitu. Jadi sama-sama kita bisa belajar tanam, kita bisa pamer tanaman kita, dan supaya teman-teman juga bisa sama-sama join juga. Oke, jadi
Mungkin siang ini kita bisa mempersiapkan hal lain sudah ini ya, dan kita masih banyak terinspirasi oleh percakapan dengan Bang Glenn Pardede dan Bang Sigit Kusmawijaya. Mungkin juga dari teman-teman di sini juga sebenarnya sudah punya banyak ilmu dan bisa meningkatkannya lagi. Jadi untuk hari ini mungkin sesinya bisa kita akhiri dulu. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk. Banyak sekali sebenarnya, tapi kita bisa sama-sama. Jadi sama belajar, saya juga belajar dari YouTube, dari ini, dari mana-mana, dari cara A, cara B, cara C, tapi bisa lah kita nanam. Nah, oke. Jadi untuk hari ini saya juga mau mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup. Mari kita jaga bumi sehingga bumi tetap jaga kita. Boleh, dan salam mungkin pesan-pesan terakhir dari Bang Glenn. Baik. Ya, terima kasih Indri, senang sekali bisa bergabung di acara Iluni ini. Sudah lama sebenarnya sebagai anggota alumni UI malah lebih sering ke IPB atau kampus pertanian lainnya. Tapi kalau kita bicara pertanian memang bukan lagi domainnya orang yang sekolah di pertanian, tapi adalah domainnya semua orang. Dan saya senang sekali karena ini potensinya begitu besar, potensinya gede banget, dan sayang kalau memang kita yang masih punya kesempatan ini tidak memanfaatkannya. Jadi saya sangat senang bisa ada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi teman-teman semua. Senang juga ketemu Mas Sigit, sudah lama kami nggak ketemu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sambil ngopi-ngopi lagi, sambil melihat tanaman kangkung atau bayam. Terima kasih semuanya, terima kasih Indri. Terima kasih Bang Glenn. Dari Mas Sigit. Ya, dari saya juga sama sih, mungkin di masa terbatas ini kita dan prihatin ya, kita mungkin tetap semangat ya, tetap sehat dan tetap optimis ya, karena ya dengan optimis tadi ya kita tahu juga bisa menambahkan imun body kita sendiri. Dan balik lagi tadi ya, kita silahkan buat rekan-rekan yang mau mencoba untuk memulai berkebun dari yang mudah dulu, ya nanti mungkin bisa naik step-stepnya gitu. Dan semoga bisa kita ambil hikmah atau manfaatnya juga yang tadi juga kita semua sudah bicarakan ya, dengan kita bisa menanam dan akhirnya menghasilkan dan akhirnya bisa mengkonsumsi makanan kita sendiri. Itu secara ekonomi tadi juga bisa sangat membantu, kita bisa menghemat ya biaya-biaya atau belanja-belanja, misalnya makanan, sayuran, termasuk kita hemat belanja transportasi, dan kita juga mendukung lingkungan bersih juga, karena kan kita jarang misalnya menggunakan transportasi gitu, untuk ke pasar, mall gitu ya, bisa mengurangi carbon footprint juga. Dan juga intinya gini, karena kita kan untuk menanam untuk diri kita sendiri atau keluarga kita lah, kita nggak mungkin menanam memakai pestisida kimia gitu ya, kan untuk keluarga kita sendiri gitu. Jadi kalau tadi juga banyak di share gitu ya, banyak pestisida alami atau disebutnya kadang-kadang pestisida nabati atau pesnap yang lebih lebih sehat gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia lagi gitu. Beda kalau kita misalnya beli bahan makanan sayuran gitu ya di pasar, di mall, di supermarket, yang kalau pertanian massal memang biasanya ya menggunakan pestisida kimia yang itu juga cukup berbahaya buat kesehatan. Sedangkan kalau kita nanam sendiri kan nggak mungkin kita pakai kimia gitu loh, untuk keluarga kita sendiri. Jadi itu lebih sehatnya di situ gitu. Selain tadi yang juga disebut Mas Glenn, ya dengan kita berkebun, apalagi kalau misalnya di pagi hari dan sore ya, khususnya pagi hari gitu kan, kena paparan sinar matahari yang banyak vitamin D-nya gitu. Jadi itu bisa lebih sehat gitu, karena kita kan berkebun nggak cuma jongkok aja kan, berdiri jongkok menggaruk-garuk tanah. Dan ada riset yang juga bilang dengan kita berkebunnya di pagi hari itu hampir sama atau bahkan juga bisa mengalahkan jumlah kalori yang terbakar daripada kita fitness atau gym gitu loh. Jadi bisa lebih sehatnya di situ juga. Sama juga dengan kita di sekitar kita itu banyak tumbuhan,
secara psikologis itu benar tadi kata Mas Glenn, itu bisa istilahnya relief gitu ya, stress relief, jadi menenangkan. Dan termasuk tadi kita merawat ya, sama juga kita merawat tanaman itu sama juga kita merawat hewan peliharaan gitu. Jadi butuh kesabaran untuk ya menunggu hasil panen gitu ya. Dan apalagi kalau kita misalnya kenalkan ke generasi penerus kita, ke anak-anak kita gitu loh. Jadi mereka juga ada kesadaran, timbulnya kesadaran untuk merawat makhluk hidup gitu, dan cinta sama lingkungan tadi gitu. Dan mudah-mudahan kalau tadi saya bilang ya tentang krisis pangan, mungkin generasi kita yang masih hidup saat ini, insya Allah lah ya, mungkin masih untuk makanan, sumber makanan itu masih ada, aman lah gitu. Tapi kita harus berpikir kepada generasi mendatangnya. Mungkin anak, cucu, cicit kita, itu mereka dapat sumber makanan dari mana? Kalau lahan pertanian semakin habis, petani nggak mau anaknya jadi petani gitu. Jadi kita menimbulkan atau menumbuhkan rasa kemandirian pangan itu ke anak-anak kita dari sekarang gitu, dari sejak dini mereka cinta sama lingkungan, ngerawat, dan mudah-mudahan kalau mereka dewasa, mereka sudah punya kemandirian pangan. Jadi memang kadang-kadang orang malasnya itu karena merasa, wah di Indonesia gampang kok, nyari makanan di warteg bisa, di kafe bisa, di restoran gampang gitu loh. Tapi kan kita harus berpikir ke jangka ke depannya gitu, tentang kemandirian pangan tadi, dan krisis pangan tadi. Jadi anak-anak kita mudah-mudahan bisa siap nantinya. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit. Jadi rupanya urban farming ini benar-benar bisa ya untuk menjaga ketahanan pangan kita. Mudah-mudahan ini juga masih jadi awalan kita bisa membuat webinar seri selanjutan untuk seri ketahanan pangan ini. Banyak sekali yang bisa diolah sebenarnya dari topik-topik ini. Jadi terutama kita bisa melakukan beberapa kesimpulannya di sini. Jadi urban farming bisa dilakukan pada area-area kantong-kantong perumahan, bisa dilakukan pada banyak wilayah tempat-tempat selama dia memperoleh sinar matahari pagi, itu paling bagus. Dan juga kedua, untuk mulai dari benihnya, untuk dari modal awalnya sebenarnya sudah dijelaskan tadi juga. Untuk benih sebenarnya mungkin memang porsi modalnya terkecil, tapi dia memegang peranan yang sangat besar gitu. Jadi memang harus bagus sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan mudah-mudahan juga ini dari semua peserta bisa mendapatkan banyak manfaat dari sini, dari wilayah, dari masing-masing tempatnya ini, dari berbagai daerah di sini. Terima kasih sekali kami dari LUNI, dari Community Development Center, mengucapkan terima kasih atas banyak perhatiannya hari ini. Dan bisa dilanjut, saya kembalikan pada Devan. Baik, terima kasih Mbak Indri, terima kasih Mas Glenn, terima kasih Mas Sigit atas pemaparannya. Sungguh nih ya, pada hari ini diskusinya sangat bermanfaat, terutama di masa pandemi ini. Tentu kita memerlukan yang namanya ketahanan pangan dengan cara urban farming ini. Nah, ini terbukti juga kenapa diskusi bermanfaat dan juga sangat impactful ya. Terbukti juga dari banyaknya pertanyaan yang masuk dalam acara pada hari ini, baik via Zoom maupun juga via YouTube. Nah, begitu. Nah, tadi kalau kata Bang Glenn tuh nggak nanem, nggak asik ya. Itu kata-katanya terngiang terus di kepala saya jadinya nih. Nah, oke, kami dan juga peserta yang ada di YouTube mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Glenn Pardede, Mas Sigit Kusuma Wijaya, Mbak Indri selaku moderator, juga tim sekretariat yang memfasilitasi acara pada hari ini. Nah, peserta yang berada di Zoom maupun hadirin nih, saya lihat banyak yang mengucapkan terima kasih ya, baik juga ada di YouTube, itu juga mengucapkan terima kasih. Nah, tapi mohon maaf apabila tidak seluruh pertanyaan bisa dijawab. Namun apabila ingin bertanya, boleh ya Mas Sigit, Mas Glenn bertanya ke Instagram pribadinya? Boleh, Alhamdulillah, oke. Baik, ini mengingatkan kembali juga bagi teman-teman yang ingin melihat kembali di belakang tadi ada yang kelewatan mungkin. Siaran ulang bisa dilihat di YouTube ILUNI UI, dan info untuk mendownload bahan PowerPoint-nya nanti bisa dilihat pula di Instagram ILUNI UI. Baik, mungkin itu saja acara pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan follow akun ILUNI UI yang lainnya. Ini ada Instagram kita, Twitter, dan juga Facebook. Baik, mungkin sekiranya itu saja acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di acara Komdev Lounge selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.